Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ceritanya tentang tumbal telapak tangan. Oh, tikus ya. Pak Amir dengan wajah yang terlihat sangar itu menanggapi pernyataan Alika dengan nada seperti tahu sesuatu. Setelah kurang lebih 1 jam, Pak Amir memberi penjelasan pada Alika. Dia langsung kembali ke lantai 3 untuk istirahat. Pak Amir menyuruh Alika hari ini menginap saja. Mulai besok baru diperbolehkan untuk pulang pergi. Pak Amir berpesan agar Alika bisa menempati kamar di lantai 2 dan dilarang naik ke lantai 3. Sebenarnya Alika keberatan untuk menginap karena dia sangat tak nyaman dengan kondisi di toko ini. Tapi mau bagaimana lagi, Alika tidak mau kehilangan kesempatan untuk bekerja. Pukul 5:30 sore sudah membuat langit cukup gelap. Alika sedang duduk di dekat jendela kaca sambil memandangi langit di luar sana. Kamar ini cukup besar dan nyaman untuk Alika. Tempat tidurnya empuk dan ada kamar mandi dengan keramik berwarna hijau. Warna kesukaannya. Alika belum memutuskan untuk tidur karena dirasanya tanggung karena setengah jam lagi adzan maghrib akan berkumandang. Sehabis sholat maghrib, nanti dia baru akan memejamkan mata dan tidur di atas kasur empuk dengan spray yang juga berwarna hijau. Sehabis menunaikan kewajiban sholat maghrib, Alika ingin membaca Al-Quran. Tapi ternyata Al-Quran milik Alika tidak ada di dalam tasnya. Mungkin tertinggal di rumah karena memang dia tadi pergi dengan terburu-buru. Alika hanya berzikir dan berdoa, meminta perlindungan pada Allah agar tidak terjadi apa-apa dengan dirinya di sini. Tepat pukul 12 malam, Alika terbangun. Dia mendengar suara berisik di lantai 3. Suara yang seperti tertahan. Tolong! Samar-samar Alika dapat mendengarkan suara jeritan menahan kesakitan itu. Dengan keheranan, Alika bangun dari tidurnya. Rasa ia ingin ke lantai 3 untuk mengetahui ada apa sebenarnya. Belum habis kebingungan, Alika ada suara hentakan keras seperti suara kayu yang mengenai sesuatu. Cerita meminta tolong semakin jelas. Alika tidak bisa hanya duduk dan mendengarkan. Dia ingin tahu apa yang terjadi di atas. Dia tak peduli larangan dari Pak Amir yang tidak memperbolehkan dirinya menuju ke lantai 3. Pasti ada yang tidak beres di lantai 3, gumam Alika. Dengan langkah pelan Alika menaik tangga. Tubuhnya sedikit gemetar karena takut. Tapi niatnya untuk menolong orang yang berulang kali menjerit tadi membuat Alika berani. Ternyata di lantai 3 hanya ada satu pintu yang tertutup rapat. Pasti itu pintu kamar Pak Amir. Alika mendekatinya, telinga pada pintu. Benar, suara meminta tolong itu berasal dari dalam kamar tersebut. Refleks tangan Alika mengetuk pintu dengan keras. Pak Amir, tolong bukakan pintunya. Ada apa di dalam? Saya mendengar suara orang meminta tolong, seru Alika keras. Tiba-tiba suara itu berhenti. Sekarang hanyalah sunyi yang menguasai suasana. Dasar tidak sopan. Saya sudah melarang kamu naik ke sini. Masih saja dilakukan. Marah Pak Amir pada Alika.
Pak Amir berdiri di dekat pintu kamar yang hanya dibukakan sedikit. "Maaf Pak, saya hanya ingin tahu apakah suara jeritan meminta pertolongan tadi benar-benar ada," ujar Alika memandangi Pak Amir dari atas sampai bawah. Dia tercekat karena tangan Pak Amir berlumuran darah. Sadar kalau tangannya dilihat, Alika cepat-cepat ditariknya ke belakang tubuhnya. "Pak, saya ingin melihat isi kamar Bapak," kata Alika yang kemudian mendorongnya pintu kamar dengan keras sekali sehingga terbuka seluruhnya. Pemandangan di dalam kamar Pak Amir membuat jantung Alika seakan meloncat keluar. Seorang wanita muda telah mati terkapar di atas kasur yang berspray putih. Namun warna putihnya sudah berubah menjadi merah karena darah yang mengalir dari tangan kanan wanita itu, yang tak lagi ada telapak tangan dengan jarinya itu. Tepat di atas bantal, telapak tangan yang terpisah itu sudah dibungkus plastik benih yang kotor oleh darah yang masih keluar sedikit demi sedikit. Seketika Pak Amir menarik tangan kanan Alika dengan sangat kuat. Diambilnya pisau besar dan tajam yang masih berlumuran darah. Segera dari atas meja kemudian mengarahkannya ke tangan Alika, berusaha memotong tangan Alika dengan kesetanan. "Rasakan apa yang telah terjadi pada wanita itu juga akan kualami," jerit Pak Amir yang sekarang telah berubah menjadi pembunuh yang begitu keji. Alika menendang tepat di bawah perut Pak Amir dan ia bisa terlepas dari cengkraman tangan manusia tak berhati tersebut. Cepat-cepat Alika berlari menurun tangga sampai ke lantai paling bawah. Pintu keluar dikunci. Alika ketakutan. Ia ingin segera keluar dari toko ini, tapi semua pintu terkunci. Jendela kaca sudah dipecahkannya, namun terali besi menghalanginya untuk bisa keluar. Dia menjerit-jerit meminta pertolongan, berharap ada orang lewat dan mendengarnya jeritannya. Tapi keadaan di luar sangat gelap dan sunyi. Alika menangis membayangkan sebentar lagi Pak Amir akan memotong tangannya, yang pasti akan mengenai urat nadinya dan pada akhirnya nasibnya akan sama seperti wanita yang tadi dilihatnya, mati dengan tak layak. Terdengar langkah Pak Amir menuruni tangga sambil memanggil-manggil namanya. "Alika, kamu tak akan bisa kabur dari sini. Tak ada yang bisa lolos dari saya. Telapak tanganmu yang halus dan cantik itu akan menjadi telapak tangan yang ke-10 untuk saya santap. Kemarilah tanganmu cantik, saya berjanji akan memotongnya dengan perlahan. Jika kamu tidak berontak," ucapnya. "Dasar orang gila, mana ada orang yang rela memberikan tangannya pada iblis seperti kamu," teriak Alika marah. Kini Pak Amir berada di hadapannya dan siap-siap mengayunkan pisau tajam ke arah tangan Alika. Alika berhasil mengelak, hanya lengannya sedikit tergores dan mengeluarkan darah. Segera Alika berlari menghindari ke arah belakang sambil menahan darah yang keluar dari lengan dengan sapu tangan.